All across northern Japan, they felt it. People retreated to a high-rise rooftop and could only watch in horror as tsunami waves inundated their city, knocking buildings into rubble and mixing into a kind of tsunami soup filled with vehicles, building parts, and content. Nah, jadi video kali ini saya coba untuk nge-review tas siaga bencana alam daerah, ya kalau nggak salah. Jadi tas sibat ini sebenarnya yang dicanangkan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri melalui tas siaga bencana. Nah, jadi tas sibat sendiri sebenarnya di negara lain ya, di negara terutama negara-negara maju kayak Amerika, Jepang, Eropa kayak gitu, setiap rumah itu pasti memiliki yang namanya tas sibat gitu ya. Orang luar negeri itu bilangnya emergency bag. Kalau di Amerika itu ada jauh lebih banyak lagi ya namanya, kita ada emergency bag, survival bag, pocket bag, dan masih banyak lagi lah intinya kayak gitu. Bahkan di Amerika itu yang namanya emergency bag itu ada yang sampai yang membawa senjata api ya, karena memang legalitas di negara tersebut pun juga melegalkan senjata api, dan itu merupakan hak warganya untuk membela diri. Sedangkan kalau kita kembali lagi ke tas sibat, jadi tas sibat ini sebenarnya hanya untuk bencana alam di Indonesia gitu ya. Tas siaga bencana ini ada yang memang dijual, ada yang memang kita bisa bangun tas siaga bencana kita sendiri gitu, tas emergensi kita sendiri gitu. Nah, dimana ya memang isinya itu bisa ditiru atau dicontoh gitu ya, terus mungkin nanti bisa ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi sebenarnya tasnya sendiri itu nggak perlu yang aneh-aneh kayak gitu ya, pilihlah tas yang kuat gitu aja. Ini pun saya tas tas bekas saya, jadi ya sebenarnya nggak perlu yang terlalu besar kayak gini ya, soalnya diperkecil pun masih bisa ini karena ya barangnya nggak terlalu banyak. Pertama dari yang paling atas dulu, akses cepat di sini gitu ya. Jadi pastinya headlamp, nggak harus headlamp ya, intinya penerangan gitu. Kalian bisa pakai headlamp, bisa pakai senter biasa, flashlight kayak gitu, atau yang lainnya. Intinya penerangan itu penting karena ya pastinya ketika terjadi bencana itu biasanya listrik dipadamkan kayak gitu. Jadi selalu penerangan ini penting, beserta baterainya pastinya, bawa baterai cadangan. Terus kemudian fluid ini penting untuk kita mencari pertolongan kayak gitu. Jadi kita bisa menyimpan tenaga kita, karena kita nggak harus teriak. Menggunakan fluid ini udah bisa untuk membuat orang lain itu tahu keberadaan kita kayak gitu. Jadi ya isinya kosong, udah selesai. Kemudian tinggal ke yang paling bawah. Jadi yang paling bawah isinya adalah ada kantong lagi. Jadi saya pakai untuk mungkin saya butuh namanya kantong tambahan gitu kan. Nah kayak gini. Nah, kemudian saya punya ini radio gitu ya. Jadi radio pakai headset juga bisa, cuma ini biasanya pakai loudspeaker juga bisa. Ini menggunakan baterai trip AA. Radio dalam keadaan bencana itu sangat penting ya untuk mendapatkan kabar, karena biasanya itu kabar daerah itu dilewatkan radio setempat kayak gitu. Kemudian perlengkapan untuk mandi ada sabun, sampo di sini, sabun, ya, sampo. Nah, kemudian yang tengah ada sendok garpu, autan biar enggak digigit serangga, nyamuk, takutnya sampai kena malaria atau apa kayak gitu kan, jangan sampai gitu. Kemudian ada piring, mangkok, atau bisa juga untuk gelas kayak gini. Nah, kalian nggak harus punya kayak gini, kalian bisa bawa piring plastik kalian gitu ya, piring plastik atau gelas plastik kalian. Kemudian apalagi nih, ini ada kaos tangan, ada sapu tangan, terus ada kupluk gitu ya. Jadi untuk dalam keadaan dingin saya taruh di plastik kayak gini karena biar anti air gitu ya, nggak sampai basah kayak gitu. Jadi ini penting juga peranannya. Kemudian lanjut ke kantong yang di tengah. Jadi saya bawa roti sama mie instan kayak gini doang. Ini bisa kita langsung makan gitu kan, tanpa harus memasaknya terlebih dahulu, karena ya dalam keadaan bencana kita kadang snack untuk makan. Setelah makanan pastinya ada juga yang namanya minuman.
kita bawa minum air, penting juga karena ya kita butuh cairan untuk tubuh kita. Nah untuk makanan sendiri ini perlu dicatat ya, jadi makanan ini harus diperbarui gitu ya. Coba dilihat tanggal kadaluarsanya, kalau punya budget lebih, pengen punya stok lebih ya monggo gitu, jadi mungkin makanannya ditambah atau minumannya ditambah, itu lebih baik. Selanjutnya yang penting juga yaitu saya punya ini. Nah kalau ini di dalam tas ada tas lagi gitu kan. Nah tas ini itu berisi perlengkapan survival kit, P3K, alat komunikasi dan lain-lain. Intinya ini tuh bener-bener alat-alat saya. Jadi yang pertama di depan ini ada tisu basah, karena penting juga tisu basah ini. Nah jadi isinya kayak gini, ada banyak sekali perlengkapan, ada survival kit, ada senter lagi. Saya bawa senter itu di sini ada, saya bawa 2, terus ada headlamp lagi di situ kayak gitu kan. Ada tali paracord, ada sikat gigi saya. Jadi tadi kan cuma sabun sama sampo doang ya. Di sini ada sikat gigi bersama pasta giginya, kemudian ada kompas, obat-obatan di sini, ada kawat gergaji. Di sini kawat gergaji pun saya jualan di Shopee. Nah terus kemudian ada fluid lagi di sini gitu kan. Ada fire starter. Nah ini penting, fire starter atau mungkin korek api. Saya juga bawa korek api, pastinya di sini ada korek api dan korek kayu gitu. Nah karena dalam keadaan outdoor itu, baik itu waktu ada bencana maupun benar-benar outdoor ya, itu penting banget penggunaan api, selain untuk pencahayaan juga untuk menghangatkan diri kita, untuk memasak kita juga gitu. Nah jadi saya sangat butuh yang namanya fire starter ini, korek api juga. Nah cuma kalau korek api dan korek kayu itu kadang beresiko rusak gitu. Nah sedangkan kalau fire starter seperti ini itu benar-benar kuat gitu. Ini kan sama kayak batu gitu kan, jadi masih jatuh kena air pun nggak masalah gitu. Cuma ya ini apa ya, agak sedikit tricky gitu untuk menggunakannya. Kalau kalian belum punya skillnya ya mungkin ini sangat sulit gitu membuat api. Tapi kalau udah bisa, ini sangat mudah dan sangat jauh lebih senang membawa ini kemana-mana daripada korek api kayak gitu. Karena ya apa ya, benar-benar bisa diandalkan gitu, nggak punya damage sama sekali, nggak punya kerusakan sama sekali kayak gitu. Cuma ya kita harus membuat tinder dulu kayak gitu kan, kita harus bawa pisau kayak gitu. Nah di sini pun sudah include ada pisaunya juga, cuma saya taruh di dalam karena memang ya namanya pisau, orang lain melihat pisau kan pasti takut ya, parno kayak gitu. Kemudian ada pensil kayak gitu, ini ada korek api kayu di dalamnya, ada pancingnya juga, terus ada untuk coret-coret, jadi ada pulpen juga gitu untuk nulis-nulis, terus ada power bank di dalamnya, terus di dalamnya lagi ada tisu, ada catatan, terus ada baterai, bahkan ada baterai lagi di sini, ada baterai triple A lagi gitu kan. Terus oh ya di obat-obatan di sini pun sudah include ada teh, gula dan lain-lain, intinya bisa untuk menambah energi kita gitu. Terus di dalamnya di sini sudah ada ponco juga, makanya ada tali. Mungkin saya butuh yang namanya kayak tenda darurat, saya bisa menggunakan dengan cara ponco dan tali. Nah jadi di sini pun sudah ada HP juga. Nah ini untuk sekedar alat komunikasi gitu ya, untuk mungkin butuh untuk ngabarin orang lain kayak gitu kan. Dan ada SIM cardnya, cuma udah hangus tapi masih bisa dipakai untuk darurat, panggilan darurat kayak gitu kan, itu juga penting kayak gitu. Saya rasa ini udah benar-benar udah lengkap semua. Mungkin lain kali akan saya buatkan video tersendiri untuk ini. Di sini pun ada uang cash juga, karena ya penting ya uang cash dalam keadaan darurat juga, karena ya kadang kita butuh sesuatu hal mungkin masih bisa beli kayak gitu kan. Kayak semisal baterai triple A ini tadi kan kita masih bisa beli di toko kelontong kayak gitu kan. Ngomong-ngomong tentang penerangan tadi gitu, senter gitu kan, kenapa kok saya pilih tipe baterai triple A kayak gitu kan, karena memang ya saya pengen itu amunisinya itu cuma satu gitu. Jadi kalau semisal headlamp saya rusak, masih baterainya masih bisa saya pakai untuk senter yang lain kayak gitu. Jadi lebih efisien gitu, nggak nggak mubazir gitu kan baterainya ini gitu. Nah terus kemudian selain itu kenapa kok triple A, kenapa nggak baterai charger gitu kan. Nah karena ya kalau charger itu kan yang namanya bencana ya, ketika bencana itu biasanya listrik sedang padam. Nah kalau listrik udah padam ya pastinya kita kesusahan nyari sumber daya kayak gitu. Perlengkapan kita yang menggunakan baterai triple A ini pun juga sangat recommended ya, karena memang kita bisa
mendapatkan sumber daya itu nggak hanya beli gitu, kita bisa dapat dari jam dinding gitu kan. Jam dinding kan biasanya baterainya AAA, remote TV juga AAA kayak gitu. Jadi ya intinya kemudahan kita untuk mendapatkan sumber daya ini sangat-sangat penting kayak gitu. Nah di sini saya bawa sleeping bag, jadi saya masukin kresek kayak gini ya, karena biar nggak basah. Jadi ya, ini kalau outdoor kemarin. Nah jadi kalau dalam keadaan darurat ya itu kita pasti butuh yang namanya selimut, karena ya kita kadang bisa saja tidur di luar, kadang tidur di pengungsian kayak gitu kan, dimana ya kita butuh alat untuk menghangatkan tubuh kita kayak gitu. Jadi sleeping bag ini juga penting gitu. Nah untuk kalian yang mungkin nggak punya sleeping bag, kalian bisa menggunakan sarung atau mungkin selimut lain gitu. Intinya bawalah selimut untuk diri kita, karena ya kita nggak tidur seperti di kamar kita kayak gitu. Lanjut ke barang-barang terakhir kayak gitu. Ini adalah pakaian. Nah pakaian ini fungsinya itu untuk pakaian ganti, selain itu juga untuk menghangatkan kita kalau kita kedinginan kayak gitu kan. Terus ya yang namanya kita dalam bencana ya, mungkin saja kita sedang santai-santai di rumah gitu kan. Biasanya orang santai di rumah kan nggak pakaiannya kurang sopan ya, maksudnya ya kita kan kadang di rumah pakai kolor doang kadang kayak gitu. Nah kita supaya nggak malu gitu kan, setidaknya kita punya akses cepat membawa pakaian ini gitu. Nah di sini pun sudah include kaos kaki juga, kaos kaki, jaket dan lain-lain ya. Intinya untuk menghangatkan tubuh saya gitu ya, intinya pakaian untuk diri saya kayak gitu. Bantuan yang datang itu biasanya makanan. Kalau pakaian itu lama pun juga pakaiannya itu belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan kayak gitu. Oke lanjut ke yang terakhir, yaitu ini adalah surat-surat berharga kayak gitu kan, kayak ijazah, sertifikat dan lain-lain ya. Intinya kayak gitu. Jadi ya namanya bencana kan siapa yang tahu ya, kita mungkin harus evakuasi diri kayak gitu kan, meninggalkan tempat kita. Memang bisa diurus kembali surat-surat kayak gini, cuma ya malah ribet ya, yang namanya orang kan udah kesusahan malah kesusahan lagi kayak gitu kan. Intinya mending kita bawa saja, kita masukkan ke plastik kayak gini, dan pastinya dilaminating kayak gitu kan. Jadi ya anti air, namanya kondisi darurat ya, siapa yang tahu gitu. Nggak hanya bencana alam, tapi bisa juga kayak kemarin di Filipina itu kan ada ISIS ya. Itu bisa kita lihat bahwa penjual atau pedagang buah pisang gitu, itu sampai ditinggal, padahal pisang masih di kedainya, itu ditinggal langsung sampai busuk seperti itu gitu kan. There's no easy explanation for the tragedy that hits Marawi. Residents flee. Nah makanya kita harus butuh akses cepat ya. Kalau semisal terjadi keadaan darurat, kita langsung ambil, larikan diri kayak gitu. Kita harus bersiap-siap, taruh tas ini di tempat yang terlihat, taruh tas ini yang sangat mudah dijangkau. Jadi kalau kalian mungkin lagi nonton TV atau apa, terjadi hal apapun, langsung kita ambil, keluar rumah, kita kabur kayak gitu. Nah jadi bisa dilihat ya di sini perlengkapannya apa saja gitu ya. Jadi dari tas ini tadi saya lupa, di sini sudah ada rain cover gitu ya. Jadi untuk tasnya biar nggak kebasahan, tapi tetap sesuatu hal yang mudah basah kayak ini saya kasih plastik lagi biar lebih tercover gitu ya, nggak basah kayak gitu. Jadi ada tasnya nggak perlu yang aneh-aneh kayak gini, yang penting kuat. Nah untuk tas sendiri memang saya sengaja nggak milih tas yang kayak tas yang bercorak militer atau taktikal atau apapun itu. Saya nggak milih yang seperti itu karena memang ya saya sebagai orang sipil ya, saya jadi orang sipil saja gitu, karena ya saya takut nanti kalau terjadi kerusuhan kayak gitu saya jadi sasarannya gitu. Karena ya memang ini kan nggak hanya untuk bencana ya, tapi bisa juga kalau semisal ada kerusuhan saya harus evakuasi diri, intinya kayak gitu. Nah jadi ya saya sebagai warga sipil ya saya bawa tas seperti ini kayak gitu doang. Terus ada pouch ini multifungsi kayak gitu ya, untuk survival kit dan K3 serta perlengkapan lainnya, komunikasi, senter dan lain-lain. Kemudian ada piring karet kayak gini. Kemudian ada perlengkapan tambahan untuk slayer, terus kupluk, kemudian kaos tangan, kemudian ini untuk
makan, sumpit, sendok garpu kayak gitu, sabun, ini juga sabun bisa dipakai untuk sampo, kemudian ada autan untuk pengusir serangga takutnya terkena malaria, ada radio juga, peluit, kemudian di sini ada pakaian. Ini saya bungkus dengan plastik, saya bungkus lagi nanti dengan plastik. Untuk ini itu pouch tambahan untuk kalau semisal saya butuh hal-hal apa atau mungkin masih ada waktu untuk evakuasi kayak pakaian atau apa, saya masukkan ke kantong ini. Jadi ini kayak tas tambahan saya kayak gitu. Terus baterai tadi, terus minuman 2 botol, headlamp, kemudian makanan, terus ada sleeping bag dan surat-surat berharga. Jadi ya, sekian video ini. Terima kasih, sampai jumpa.